Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu terus semangat. Walaupun masih masa pandemi seperti ini, jangan sampai kita dikalahkan dengan COVID-19. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mengingatkan terlebih dahulu, jangan lupa kalian isi absensi di Google Classroom, ya. Ya, Ibu cukup. Kayaknya sepertinya kalian sudah isi absen. Sekarang kita lanjut untuk membahas materi pada pagi hari ini, yaitu tentang program linier. Ya, untuk kompetensi dasar dalam pembelajaran daring hari ini untuk materi program linier, kompetensi dasarnya itu kalian harus bisa menentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari suatu permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan program linier dua variabel. Dengan tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, kalian itu bisa mengidentifikasi langkah-langkah dalam membentuk model matematika itu, dan kalian juga harus bisa merancang model matematika dari suatu bentuk kontekstual dengan tepat dan benar. Ya, untuk yang pertama akan kita bahas tentang model matematika. Dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya kita sering sekali membahas tentang model matematika, misal persediaan suatu bahan kue. Yang kedua, misalkan ini tentang keterbatasan suatu ruang. Yang ketiga itu misalkan itu ada suatu lahan parkir. Misalkan di sini dimiliki oleh suatu pengusaha, otomatis suatu pengusaha ini dalam mengoperasikan kesediaan ini, otomatis dia akan mempunyai suatu keinginan gimana caranya dia mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Untuk itu, pengusaha itu kan dia harus mempunyai suatu perencanaan, di mana perencanaan inilah yang namanya satu program linier. Perencanaan untuk mendapatkan suatu nilai yang maksimum. Sedangkan model matematikanya itu dari bentuk kontekstual ini akan kita rubah ke dalam bahasa matematika. Ya, untuk lebih jelasnya sekarang kita bahas suatu permasalahan ya. Misalkan di sini Wulan ingin membeli suatu peralatan sekolah, di mana dia ingin membeli topi dan dasi di suatu toko perlengkapan sekolah. Ternyata di perlengkapan sekolah itu harganya sudah tertera sendiri dan Wulan hanya mempunyai uang 50.000. Wulan mempunyai suatu rencana ingin membeli 2 topi dan 3 desi, di mana dia mempunyai rencana dia harus ada satu kembalian dari uang 50.000, dia harus mempunyai satu bentuk kembalian. Nah, kira-kira bentuk kontekstual ini akan kita rubah ke dalam model matematika. Gimana caranya? Nah, seperti biasanya yang namanya bahasa matematika itu kan biasanya kita berkaitan dengan suatu variabel. Iya, variabel yang sering kita temuin itu apa biasanya yang sering sekali kita pakai? Apa aja? Iya, X, Y, atau bisa diganti A, atau bisa diganti B. Berarti dari sini topi sama si dasi ini kita rubah ke dalam bentuk variabel yaitu X dan Y. Nah, berarti 2 topi. Berarti menjadi apa model matematikanya? 2X ditambah dengan 3Y, karena dia mempunyai satu pengembalian. Dalam hal ini artinya dia kurang dari uangnya. Uangnya berapa? 50.000. Berarti yang namanya model matematikanya menjadi 2X ditambah 3Y kurang dari 50.000. Ya, itu tadi sedikit penjelasan dari Ibu tentang model matematika. Untuk lebih jelasnya dan kalian bisa merancang sendiri, silakan kalian kerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan, yang sudah Ibu share di Classroom. Dan nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan di forum diskusi. Ya, baiklah, setelah kita melakukan kegiatan diskusi tadi secara berkelompok, entah itu diskusi melalui forum, sekarang saatnya untuk mempresentasikan hasil kelompoknya masing-masing. Mungkin untuk pertama kita awali dulu dari kelompok 3. Dipersilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh.
Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang berjudul langkah-langkah merancang model matematika. Yang pertama, membuat pemisalan untuk objek-objek yang belum diketahui dalam bentuk variabel. Yang kedua, menuliskan ketentuan-ketentuan bentuk variabel. Ketiga, membuat sistem pertidaksamaan linear dari hal-hal yang sudah diketahui. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi presentasi dari teman kalian perwakilan dari kelompok 3. Dan untuk kelompok yang lain, Ibu harapkan hasil kerjanya jangan lupa dikumpulkan di classroom. Ya, baik, dari kegiatan pengerjaan LKPD, dari penjelasan Ibu, dari diskusi kita di forum, maka dapat kita simpulkan bahwa dalam menentukan model matematika di sini ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama apa? Yang pertama itu kita harus memisalkan dulu, membuat suatu variabel. Kontekstual kita rubah ke dalam bentuk variabel, pemisalan. Yang kedua yaitu membuat tabel. Berarti dari suatu tabel di situ nanti kita akan mengisi komponen-komponen yang belum diketahui. Yang ketiga yaitu tinggal kita merubah dari suatu bentuk tabel matematika, kita rubah ke dalam bahasa matematika. Mungkin itu aja yang perlu Ibu sampaikan dalam pembelajaran daring hari ini. Dan nanti di akhir ini nanti akan Ibu bagikan link untuk evaluasi pemahaman kalian tentang model matematika lewat Google Classroom. Mungkin itu aja yang Ibu sampaikan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.